Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah di GKPB Bukti Doa. Bagi yang pertama kali bergabung dengan kami di Jemaat GKPB Bukti Doa, demikian juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, demikian juga bagi kita semua yang ada di dalam gereja. Pada pagi hari ini, ibadah akan dipimpin oleh Bapak Ineng Aswama MTH, dan saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 322 bait yang pertama dan yang kedua. Terang matahari. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah minggu ini. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Saudara, silakan duduk. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah pada hari Minggu ini diambil dari Lukas 9 ayat 62 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita sambut dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan, sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan adalah hidupku, selagi aku
Tuhan, pakailah hidupku. Ya Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sungguh benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan. Hidup ini adalah kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Hidup ini Engkau anugerahkan bagi kami supaya kami memberi buah, menjadi berkat, baik ketika kami masih hidup maupun ketika nanti, ketika kami sudah meninggal. Untuk itu ya Tuhan, kami memerlukan tuntunan, pertolongan, dan berkat daripada-Mu di dalam pembacaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami mengerti akan firman ini dan dengan sukacita juga melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, kalau berhenti di ayat yang ke-9 itu masih koma. Jadi kita akan baca sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor yang kosong atau sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom saudara. Saya pertama-tama ingin menyapa dulu semua saudara yang hadir dalam ibadah jam kedua ini di gedung gereja, dan juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah di rumah.
lewat Facebook, atau mungkin juga kalau ada yang ikut ibadah di bawah. Saya ingin menyapa saudara, kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Saudara, setahun tanpa kita sadari bahwa COVID ini sudah berlalu. Berlalunya setahun. Tanggal 2 Maret tahun lalu diumumkan untuk pertama kali ada orang Indonesia yang terkena COVID. Di Cina sudah mulai dari bulan Desember, kemudian setelah itu disusul di Eropa, Italia khususnya, atau Itali, dan akhirnya negara-negara di seluruh dunia. Indonesia waktu itu masih pede, wah keren ini Indonesia ini, nggak kena COVID karena udah minum jamu. Nah, minum jamu katanya udah, minum jamu itu di antara Januari Februari. Jadi dengan minum jamu nggak kena COVID. Oh, ada juga yang bilang, oh karena kita di daerah tropis, daerah panas, COVID nggak bisa hidup di daerah panas. Begitu tanggal 2 Maret Presiden mengumumkan ada COVID di Indonesia. Bulan April sudah 200 orang. 1 tahun saudara di Indonesia itu yang terkena COVID adalah berapa? Saudara mencatat enggak? 1 tahun yang terkena COVID di Indonesia kurang lebih 1.350.000 sekian orang. Kemudian sembuh 1.016.000 sekian. Meninggal karena COVID itu 36.321 orang. Saya termasuk adalah orang yang terkena COVID, tetapi ada di golongan 1.016.000 itu yang sembuh, saya dan istri saya. Ya saudara, ketika COVID itu tiba, orang-orang mulai berpikir begini, inilah akhir zaman. Orang-orang jahat sekarang akan mati karena COVID. Jadi senang dia. Si jahat itu akan mati karena COVID. Inilah tanda 666 sudah digenapi. Penghukuman bagi orang-orang yang nggak benar. Berbagai macam tafsir. Dan untuk itulah gereja ditutup, nggak boleh lagi ibadah. Anak-anak sekolah minggu nggak boleh datang. Lansia atau para senior nggak boleh datang. Dari Maret sampai Oktober GKPB Bukit Doa diizinkan untuk mulai ibadah. Tetapi gereja-gereja lain sampai hari ini belum bisa buka, belum bisa. Karena barangkali apakah zonanya di situ masih merah atau memang udah keburu nyaman diam di rumah. Dan cukup hanya dengan rekaman singkat disiarkan dan udah nyaman dengan keadaan itu. Dan puji Tuhan saudara-saudara, kita di tempat ini Tuhan memberikan pertolongan sehingga kita bisa juga membuka jam ibadah di sore hari dan juga di pagi hari. Dan syukur Tuhan masih menyertai kita dari sejak Oktober sampai Maret ini tidak ada warga kita yang terkena COVID-19. Saudara-saudara, ketika pemerintah berupaya sedemikian rupa untuk menahan laju penyebaran COVID, orang-orang mulai berpikir, atau pemerintah ingin memberikan vaksin di awal-awal itu jangan divaksin. Banyak video-video yang fake ya, video-video yang sifatnya hoax begitu, ditebarkan untuk menebarkan ketakutan untuk menerima vaksin. Pada akhirnya apa yang terjadi? Hari ini vaksin itu dibutuhkan di mana-mana. Setelah petugas medis, TNI, Polri,
pelaku pariwisata, dan akhirnya target pemerintah seluruh masyarakat akan diberikan vaksin. Dan saudara-saudara, kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan hari ini, apakah memang di situ ada penghukuman Tuhan? Apakah memang betul ada peringatan dari Tuhan melalui COVID ini? Coba kita lihat dulu kitab Efesus pasal 5. Dalam Efesus pasal 1, saudara, Paulus menyapa jemaat itu dengan satu sapaan kegembiraan dan ucapan syukur. Karena jemaat Tuhan di Efesus ini adalah jemaat yang sangat menyenangkan di hati Paulus. Jemaat itu hidup dalam kasih yang sangat tulus. Jemaat ini juga adalah jemaat yang terkena berbagai isu dan berbagai pencobaan, tetapi mereka mempertahankan iman Kristiani mereka. Oleh karena itu, Rasul Paulus ingin menjadikan jemaat Efesus ini model, role modelnya Tuhan, role modelnya jemaat-jemaat di daerah Akaya, dan sampai hari ini, saudara, spirit itu masih ada. Bagaimana Tuhan menginginkan orang-orang percaya itu menjadi terang. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam pasal 5 ini diberi judul hidup sebagai anak-anak terang. Apa ciri-cirinya, saudara? Hidup menjadi anak terang itu, yang pertama adalah menjadi penurut firman Tuhan atau penurut Allah. Yang kedua adalah hidup dalam kasih. Yang ketiga menjauhi percabulan. Yang keempat tidak berkata kotor. Yang kelima tidak berkata sembrono atau berkata kosong. Yang keenam tidak sesat dan juga tidak menyesatkan. Hal-hal ini sangat penting, saudara. Karena saking pentingnya, saudara, Paulus mengatakan untuk hal-hal yang jahat disebutkan pun nggak boleh. Nah, kita, saudara, sebagai manusia, kalau kita lagi marah, kan bahasa binasa di kebun binatang sudah muncul, kan? Makhluk yang diciptakan Tuhan yang begitu baik, ya. Kan Tuhan katakan, semua yang diciptakan itu sungguh amat baik. Yang diciptakan Tuhan begitu baik, lantas kalau kita marah, udah bahasa kebun binatang keluar semua. Udah nggak lagi melihat di situ ada citra Allah, tapi citra itulah yang muncul. Paulus mengatakan di situ, disebut pun tidak boleh. Itu sudah. Kemudian yang berikut, kalau ada orang-orang seperti itu, jangan bergaul dengan mereka. Karena apa, saudara? Pergaulan yang salah akan menghasilkan buah-buah yang salah. Bergaul dengan orang-orang jahat, bergaul dengan penipu, bergaul dengan pemalas, bergaul dengan orang-orang yang tidak kreatif akan membuat kita seperti itu juga. Karena ini adalah role model. Itu mesti dibuat standarnya harus paling tinggi dan paling bagus. Mungkin kita bertanya, dalam dunia modern seperti sekarang ini, bisakah kita hidup seperti itu? Bisakah kita hidup menghindari dosa? Di mana dosa itu begitu rupa nikmatnya. Dosa itu kan seperti apa? Seperti madu, manis, enak banget gitu. Korupsi itu bagi orang yang memang suka korupsi itu enak banget gitu. Malah mungkin dia bisa sakit kalau dia tidak korupsi. Sehingga kadang-kadang kita nggak bisa pikir, ini orang udah ada semuanya. Bahkan mungkin tidak satu, dua, rumahnya, mobilnya, dan segalanya. Kok masih juga mau korupsi? Itu contohnya.
Karena apa? Karena dia menikmati kejahatan itu. Dan kalau dia tidak berbuat jahat, itu kayaknya useless hidupnya. Tidak ada artinya. Justru sepertinya dia lahir untuk kejahatan. Nah, saudara, Paulus menghendaki orang-orang di Efesus itu menjauhi tindakan-tindakan seperti itu. Dan hari ini juga kepada kita sekalian, baik saudara yang datang di gedung gereja ini maupun yang di rumah, kita mau dijadikan role model. Tuhan ingin menjadikan saudara biji matanya yang untuk dipelihara dan disayangi oleh Tuhan. Mungkin kita bertanya, dunia kerjaku itulah dunia yang penuh dengan kegelapan. Bagaimana mungkin aku bisa? Teks ini mengatakan bisa, saudara. Introitus kita tadi mengatakan apa? Kalau orang yang membaca dan menoleh ke belakang tidak akan dapat hasil. Tidak layak untuk kerajaan sorga. Itu artinya apa? Roh Tuhan akan membimbing kita dalam situasi di mana kita berpikir tidak mungkin dan tidak bisa. Saudara, apa yang ditulis dan dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus itu, dia sendiri mengalaminya. Memang tantangannya banyak, tantangannya berat. Tetapi apa rahasia Paulus? Paulus tidak melawannya dengan kekuatannya sendiri. Saudara, kenapa orang yang melakukan kejahatan, dia akan jatuh lagi pada kejahatan yang sama. Apakah itu korupsi, apakah itu judi, apakah itu narkoba, apakah itu perzinahan dan sebagainya. Dia akan jatuhnya di situ-situ juga. Cara ngujinya gimana? Biarkan dia sendiri, kasih uang yang banyak, suruh dia pergi ke luar negeri. Dia hidup bebas dengan uang. Pasti akan terjadi seperti anak yang hilang itu. Dia akan berpoya-poya dan dia melupakan semua. Tetapi Paulus memberikan tip bagi setiap orang. Paulus itu diubahkan hati dan hidupnya oleh Tuhan lewat perjumpaannya dengan Kristus. Jadi kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan akan mengubah kita. Tidak lagi kita menggunakan kekuatan kita. Saudara, ketika awal-awal saya di sini, pertama yang saya cari rumahnya Bu Lumansik. Beliau ada di situ, Bu Lumansik. Karena apa? Jadi waktu itu saya bersahabat dengan Pak Lumansik, tapi beliau di Sorong. Saya ke Jakarta, satu pesawat, beliau ke Sorong. Tapi waktu ke sini saya lihat Bu Lumansik lagi sakit. Lagi sering-sering sakit gitu, saya dengar. Akhirnya saya minta majelis untuk nganter saya ke sana. Saya doakan. Saya punya optimisme, Bu Lumansik satu hari akan ke gereja, akan pulih kembali. Puji Tuhan, beliau ada di situ. Yang kedua saya Pak Agus, itu Pak Agus juga sekarang duduk dengan Bu Dina, ya di sebelah kanan itu Pak Agus itu. Jadi kita berkunjung ke rumahnya Bu Agus dengan Pak Billy dengan beberapa kawan. Waktu itu kita dengan Iman. Pak Agus ini di mana? Pak Agus lagi terapi di Jawa. Kita doakan terus. Beberapa minggu kemudian saya telepon Pak Agus, kita doa lewat WA. Ayo Pak, kita. Sudah saya WA dulu dia, call begitu, habis itu kita doa bareng. Dan hari ini saudara, dua sahabat kita yang kita doakan ada di sini bersama-sama. Itu artinya apa? Ketika orang berpikir ini kalau model penyakitnya begini nggak bakalan sembuh, dia akan selamanya tergantung dengan obat. Tidak juga sudah. Boleh, obat itu menolong kita, lama-lama kan dosisnya diturunkan. Tapi bergantunglah kita kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Itulah cara yang dilakukan oleh Paulus ketika menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Dia fokus sebagai seorang pembaca, sebagai seorang yang sedang membaca. Keep going. Apapun yang terjadi,
dia tidak terpengaruh sampai membuahkan hasil. Jadi yang diminta Tuhan dalam kehidupan kita adalah hasil, saudara. Buah-buah kebaikan. Jadi ini bagian poin yang terakhir. Terang itu menghasilkan apa? Terang itu menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, sekarang coba kita uji diri kita. Apakah kita ini sebagai orang percaya sudah memberi kebaikan di rumah saja? Jangan pura-pura. Saya berikut ini udah tahu alamat saudara, nomor telepon saudara. Saya tidak akan kasih tahu, Pak, Bu, saya mau berkunjung, enggak lagi. Bagi yang belum, Mbak, saya begitu. Saya tiba-tiba nyelonong aja. Dan nanti di situ saya ketahuan. Dari situ saya tahu jadinya betapa berantakannya rumah saudara, berantakan. Saya nanti ke dapurnya langsung. Ya. Saya sudah coba di sini tuh. Saya langsung, mana dapurnya? Saya ke dapurnya, betapa berantakannya. Mana gininya? Ya enggak, jangan ke tempat tidur lah. Itu nanti konotasinya berbeda. Dapur bolehlah, cari air begitu. Hidup tertib, saudara. Ada orang dan tidak ada orang tetap tertib, tetap rapi. Begitu, saudara. Tidak pura-pura. Oh ya, ini majelis mau berkunjung. Pada tamu berkunjung, kita rapi-rapi. Hari-harinya nggak kayak gitu. Hari-harinya berantakan. Jadi janganlah hidup dengan settingan. Orang-orang yang hidup dengan jaga image, dengan settingan itu rontok, sudah. Ketika orang tuh jenuh dengan settingan-settingan terus, dia nggak akan dihormati dan dihargai. Tetapi jadilah hidup yang betul-betul menghasilkan buah kebaikan. Di mana-mana orang suka itu kebaikan. Di mana-mana orang suka diperlakukan baik. Di mana-mana suka orang dihormati dan dihargai. Keadilan. Kadang-kadang ada juga begini. Ini saudara saya ini kalau dia beri-beri pamer-pamer kepada orang lain, minta ampun sosialnya. Sosial banget ya. Tapi kalau udah sama ponaannya, sama ininya saudaranya, tutup mata, kayak udah gak kenal. Kayak musuh aja gitu. Keadilan itu saudara harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita bersikap adil untuk diri. Di rumah kita, di keluarga kita. Baru ke seluruh dunia. Kan dari Yerusalem dulu, pemberitaan firman dulu. Yerusalem, Antioquia, Galatia, Antioquia. Baru ke seluruh dunia. Ini sudah mau ke seluruh dunia, ditampilkan hal-hal yang sepertinya bagus banget. Sejatinya nggak seperti itu. Keadilan, saudara. Perlakukan keadilan itu di rumah, saudara. Perlakukan keadilan itu di tempat kerja, saudara. Saya pertama kali bekerja di Yayasan Mahabuka Marga tahun 2004. Di situ, saudara, jujur saya katakan, pegawai saya itu memang keren-keren banget. Ya memang nggak tahu sistem rekrutmen yang dulu tuh memang bagus ya. Dipilih memang yang ganteng dan yang cantik. Dan kita selalu pergi kemana-mana. Kita bikin rule di situ. Tidak ada perkataan kotor dalam guyonan kita di mobil. Tidak boleh ada kekerasan. Tidak boleh ada pelecehan seksual. Orang-orang ini pergi karena dia dipercaya oleh suami dan istrinya. Kita harus masing-masing menjaga kehormatan kita. Itu kita jadikan role model, saudara. 8 tahun saya melayani di situ, puji Tuhan, dapat berjalan dengan baik. Jadi perlakukan keadilan itu secara nyata. Dan kebenaran ini terkait dengan apa yang dikatakan di atas. Jangan ketika di gereja khotbah begini omongannya bener, baik nih, omongannya bagus nih. Tapi giliran nanti di mobil, di kebun atau di mana udah ngaco gitu ya, udah kangin kau nggak karu-karuan. Hal seperti itu tidak akan memberi buah apa-apa. Orang akan tahu ini cuma pura-pura doang. Sejatinya nggak seperti itu. Oleh karena itu, saudara, mari kita menyadari identitas kita. Mari kita menyadari jati
memasuki diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus membawa terang dan menyatakan terang Allah di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, mari kita fokus pada pekerjaan kita. Saudara diberi talenta masing-masing, dan setiap talenta itu mendatangkan rezeki. Gunakan itu, yang menyanyi, yang bermain organ atau piano, yang memelihara gedung ini, yang memikirkan untuk pengembangannya, dan semuanya saudara. Setiap orang bekerja secara maksimal. Fokus pada pekerjaannya. Kadang-kadang kan ada orang, dia pekerjaannya nggak selesai, dia ngurusin orang lain melulu. Sekali dibalik lu, ya tugas lu udah rampung belum? Belum gitu. Nggak bisa bilang belum gitu ya. Karena apa? Nggak fokus pada kerjaannya, fokusnya ngerjain orang lain. Nah, saya lihat di sini bagus banget ya. Jadi Pak Fernando dan kawan-kawan, majelis itu dipersiapkan. Hari Senin ada persiapan, pelatihan, persiapan dan pembekalan yang ke-6. Saudara, dalam pembekalan yang ke-6 ini, di situ nanti seorang sahabat kita akan berbicara tentang standar pelayanan yang kita kembangkan di GKPB, khususnya di Bukit Doa. Kita harus punya standar. Secara rohani kita sudah mulai dari sini. Ini standar rohani yang diberikan oleh Paulus. Tetapi secara organisasi itu juga akan ada standar. Nah, ini pasti menarik saudara. Oleh karena itu datanglah hari Senin jam 7. Bagi saudara yang lain yang mau ikut silakan. Jadi ini ada kabar gembira. Ini mohon maaf kepada Pak Franco ya. Ketika beliau menjadi narasumber, materinya bagus banget. Cuman waktu itu zona di sini masih merah sehingga kita menggunakan Zoom. Tapi sekarang ini sudah ada sedikit kelonggaran yang kita dapatkan sehingga hari Senin nanti bisa datang. Mereka yang bukan majelis, yang bukan calon majelis, tapi rindu untuk belajar bagaimana mau mengetahui standar pelayanan Kristiani, datanglah. Karena tempatnya cukup luas ya. Tapi saya pikir tidak akan lebih dari 50 atau 60. Sehingga tidak melanggar protokol kesehatan. Jadi itulah saudara-saudara firman Tuhan yang dapat saya sharingkan hari ini. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong kita supaya kita bisa fokus akan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Bapak Ibu saya undang berdiri. Mari kita bersama-sama mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan memperhatikan warta jemaat. Warta jemaat yang pertama
Ucapan terima kasih majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh penata layan yang telah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Demikian juga bagi Bapak Igede Madriana, Bapak Wayan Galing, dan Bapak Yusuf Salucu yang telah menyumbangkan bibit anggur untuk gereja. Dan demikian juga terima kasih kepada Bapak Horas Simbolon yang sudah menyumbangkan pencetakan kartu janji iman. Demikian juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Yu Hong Jong dari Korea yang telah memberi sumbangan sembako kepada salah satu jemaat. Kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ucapan selamat. Seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Prasyudo dan Ibu Niluh Floriani Pria di Marsia atas pernikahan yang telah dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Tuhan memberkati rumah tangganya. Yang ketiga, ibadah umum minggu. Pada minggu depan diinformasikan kepada jemaat bahwa sehubungan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada hari Minggu pada tanggal 14 Maret 2021, maka ibadah umum dialihkan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pada pukul 6 pagi, pada pukul 8 pagi, dan pada pukul 6 sore. Mohon perhatian dari jemaat sekalian. Yang keempat, ibadah hari doa sedunia atau HDS. Ibadah hari doa sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 dengan tema Membangun di atas dasar yang kuat, terambil di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Dan liturgi HDS tahun ini disusun oleh Komite Perempuan Vanuatu. Liturgi akan dilayani oleh PWDK Dian Kristawati Bukit Doa Nusa Dua. Mohon perhatian dari jemaat dan persiapan dari kaum ibu. Yang kelima, pengawas keuangan gereja atau PKG. Dengan pertolongan Tuhan telah diputuskan pengawas keuangan gereja, yaitu PKG, GKPB Bukit Doa periode 2001-2025 sebagai berikut. Ibu Eli Sri Indawati dan Bapak Satria Febriantara. Pentabisannya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 dalam ibadah Minggu pukul 8 pagi. Dimohon kepada anggota PKG untuk mempersiapkan diri. Yang poin ke-10, ibadah PW Dian Kristawati. Ibadah perdana PW Dian Kristawati untuk tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 7 Maret 2021 pada pukul 10 pagi setelah ibadah pagi di ruang Bukit Zaitun lantai 3. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Inengah Suama MTH dan liturgos Ibu Sri Indawati Suparte. Mohon kehadiran dari seluruh kaum ibu. Yang ke-11 yaitu penata layan musik. Mulai minggu ini penata layan musik organis dan song leader akan melayani di depan jemaat, bukan di balkon. Dan balkon dikhususkan untuk tim multimedia. Mohon perhatiannya. Untuk poin yang ke-14, pembekalan majelis jemaat dan calon majelis jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua, pembekalan lanjutan bagi calon majelis dan majelis jemaat yang sedang aktif akan diadakan pada hari Senin pada tanggal 8 April 2021 pada pukul 7 hingga sampai pukul 9 malam di ruang Bukit Zaitun dengan tema lanjutan yaitu memberi dengan sukacita dan kualitas di dalam pelayanan dengan pembicara Pendeta Inengah Suama dan Bapak Horas Simbolon. Mohon perhatian dan kehadirannya.
Yang ke-15, rapat pleno Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu pada tanggal 10 Maret 2021 pada pukul 7 malam dengan agenda membahas kegiatan-kegiatan di bulan April. Mohon kehadiran dari seluruh majelis. Dan untuk iuran kedukaan ataupun taman makam mumbul, bagi Bapak Ibu yang ingin membayar bisa menghubungi pengurus rukun kedukaan setelah ibadah di lantai 2. Untuk laporan keuangan, terima kasih kepada warga jemaat yang telah mempersembahkan persembahan kolekte, perpuluhan maupun ucapan syukur dan pembangunan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan apabila jika ada yang ingin ditanyakan mengenai keuangan, mohon untuk silahkan menghubungi Bendahara Jemaat Bapak Tri Arjana dengan nomor telepon yang telah tertera. Untuk informasi-informasi yang lainnya, Bapak Ibu baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah bisa memperhatikan warta gereja yang telah dikirimkan melalui grup sektor. Terima kasih, demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari kita mengangkat pujian Ku Berserah Kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dibimbingnya. Dia tentu besertaku, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam terang atau senang, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Sungguh benar seperti pujian yang kami naikkan bahwa Engkau menjagai kami dalam hidup kami. Sehingga dengan penjagaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh diselamatkan.
Pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami hendak berdoa bagi pelayanan gereja Kristen Protestan di Bali, baik secara sinodal dan juga di jemaat-jemaat. Pelayanan yang dilakukan melalui kantor sinode, yayasan-yayasan, departemen-departemen, dan seluruh unit-unit pelayanan gerejamu sampai di jemaat-jemaat. Tuhan tolong sertai dan berkatilah agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memiliki presiden yang sangat baik, yang rendah hati, yang sungguh-sungguh mau melayani masyarakat atau bangsa Indonesia dengan keteladanan yang sangat baik. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, sampai pemerintahan di tingkat bawah. Kasih setia Allah melindungi mereka semua. Dan saat ini ya Tuhan, kami membawa pergumulan warga jemaat Tuhan di GKPB Bukit Doa ini. Kami bersyukur atas mereka yang masih bisa bekerja di masa COVID ini, masih bisa menolong orang lain, masih bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya yang menghasilkan berkat bagi hidup keluarganya. Kami bersyukur Tuhan atas semuanya itu. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berulang tahun, dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 13, yaitu saudara-saudara kami, penginjil Iketut Sudiarte, saudara Eling Hamanai, saudara Iputu Marten Krispayana, Ibu Marwati Lase, Bapak John R. Latu Beirisa, Ananda Alvira Marisha, Marji Pati Tunu, Ibu Niketut Ayu Sari, Saudari Enggi Paramita Batubara, Bapak Andreas Lotu, Ananda Rahel Kristiana Hambali, Bapak Cornelis Ate, Saudara Gusti Agung Jessica Mariana, Bapak Igede Madriana, Saudara Putu George Matthew Simbolon, Ibu Herma Linda Bana. Itulah saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai 13 Maret. Kasih setia Tuhan melimpah atas mereka semua. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahannya tanggal 10 Maret, yaitu Bapak Osman Sihotang dan Ibu Juniati Pangabean. Sempurnakan ya Allah cinta dan kasih mereka, dan biarlah keluarga ini diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit ya Tuhan, anak kami Novi yang sedang memerlukan pemulihan setelah menjalani operasi. Tuhan akan menyembuhkan dan menghibur dia. Demikian juga kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu, TV LED sudah terpasang. Kemudian terima kasih juga untuk Putu Natalin dan anak-anak Tuhan dari Jemaat Kristus Kasih yang telah membantu, melayani, men-setting semua perangkat ini. Tuhan, mereka memiliki ilmu, mereka memiliki hati, mereka memiliki pengalaman yang bisa dibagikan ke jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus berkati anak-anak ini dalam pelayanan mereka dan juga di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka dan juga keluarga mereka semuanya. Biarlah ilmu yang akan ditransfer kepada tim multimedia di tempat ini juga akan menjadi berkat bagi pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, berbagai program jemaat sudah diumumkan tadi, baik ibadah-ibadah, pelatihan-pelatihan atau pembekalan-pembekalan,
dan berbagai kegiatan kategorial juga yang akan dilakukan pada sepanjang minggu ke depan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Ya Tuhan, sempurnakanlah kiranya doa kami seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami sekalian, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan. Persembahan pada pagi hari ini dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya ke-14 sampai dengan ke-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Persembahan kita akan diiringi dengan pujian jemaat Kidung Jemaat 289 bait yang pertama hingga ketiga, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Berkat anugerah dirubaya sejahtera yang Kau beri. Bapak Ibu, kami undang berdiri. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Pagi yang indah ini Kau berikan kesempatan kami untuk kami boleh beribadah bersama untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan berikan waktu bagi kami untuk kami boleh membawa persembahan kami, baik kami membawa persembahan kami berupa uang, demikian juga kami bawa persembahan diri kami Tuhan, itu yang terkhusus di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, bahkan Tuhan juga memberkati persembahan yang telah terkumpul pada pagi hari ini untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, melalui gereja GKPB Bukit Doa Nusa Dua di tempat ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang telah memberikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kita akan menyanyikan pujian pengutusan dan berkat.
Kita menyanyikan NKB 196, bait yang pertama hingga yang kedua, Ku beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah, kesusahan lenyap, tak berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia, Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera, tetaplah menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara silakan. Silakan duduk. Silakan bersaat teduh. Ibadah telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom.